Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Satu minggu yang lalu kita boleh lewati dalam berbagai aktivitas kita masing-masing, itu karena kasih dan penyertaan Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan telah menuntun kita dari rumah kita masing-masing untuk datang bersekutu di rumahnya yang kudus. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita dan kita datang kepadanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa lagi dalam ibadah saat ini. Minggu ini kita memasuki Minggu Trinitas. Allah yang kita sembah adalah Allah yang bersekutu, yang berkenan memanggil kita dalam persekutuannya melalui pengudusan di dalam Tuhan Yesus. Menghayati persekutuan ini, kita dituntun tema, di dalam Dia ada kehidupan. Untuk itu, sidang jemaat, mari kita bangkit beribadah, bangkit berdiri, dan kita beribadah kepadanya. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepada kamu sekalian, Allah Tritunggal menyertaimu. Menyertaimu juga. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur pasal 86 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10 dan dilanjutkan ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17. Doa Daud, sendengkanlah telingamu ya Tuhan. Jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu ini bersukacita. Sebab kepadamulah ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni.
dan berlimpah kasih setia bagi setiap orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan. Dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu. Sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan. Dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang. Sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan namamu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan. Yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau, ya Tuhan, telah menolong dan menghiburkan aku. Oh puang, puang Saudara-saudara, marilah kita dengarkan 10 firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 20 ayat pertama hingga ayat yang ke-17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas,
atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sedang jemaat Tuhan, marilah kita datang tunduk merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita datang mengaku dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa di dalam Allah ada kehidupan yang sejati. Namun seringkali kita memilih jalan kita sendiri, kita menjauh dari Dia, Sang Sumber kehidupan. Dosa membuat hati kita kering, iman kita menjadi layu, sehingga hubungan kita dengan Allah retak. Karena itu Bapak Ibu, mari sama-sama
kita dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Kita datang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dengan yakin bahwa di dalam pengampunan Allah Tritunggal kita kembali menemukan kehidupan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, maka berita anugerah Allah diteguhkan kembali. Di dalam Roma pasal 3 ayat 22 sampai ayat yang ke-23 demikian. Yaitu pembenaran oleh Allah melalui iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Mari kita memberikan tanda syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan, dan kita dituntun firman Tuhan dari Mazmur 86 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Sambil kita memberikan tanda syukur kita iringi pujian, carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya. Carilah dulu kerajaan Allah
Ya. Dan natura persembahan keluarga yang kita akan uangkan untuk pembangunan jeruk. Ya, mari Bapak Ibu taruh harga. Berapa? 20.000 satu kali. 20.000 dua kali. 50.000 satu kali. 50.000 dua kali. 50.000 tiga kali. Iya, masih natura yang sama. 20.000 tadi ya. 20.000 satu kali. 50.000 dua kali. 50.000 tiga kali. Iya, masih ada satu. 50.000 satu kali. 50.000 dua kali. 50.000 tiga kali. Iya, dipersembahkan kembali. Terima kasih. Iya. Berapa tadi? 20.000 ya. 50.000 satu kali. 50.000 dua kali. 50.000 tiga kali. Iya, itulah pengon natura. Dan kepada Bapak Ibu yang telah mengambil bagian diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan melanjutkan untuk akta persembahan. Ada persembahan syukur dari keluarga Bapak Sumule Tandirerung berupa sebidang tanah, dan dalam ibadah ini di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaat akan diserahkan atau dihibahkan kepada jemaat, dan ada berita acara yang akan dibacakan. Namun sebelum itu ada ungkapan hati atau sepatah kata dari orang tua kita Bapak Sumule Tandirerung, diberi kesempatan. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Pada hari Minggu ini kami dari ahli waris Sindok Lai Bungkang Pomaramba akan mempersembahkan sebidang tanah dengan luas 450 meter untuk digunakan sebagai pastori untuk jemaat Karambe. Dan selama ini menjadi perenungan bagi kita semua bahwa yang saya ingat selama saya di jemaat Karambe, baik sebagai majelis maupun sebagai anggota, selalu kita mengandambakan dua pendeta, karena kakak yang saya ingat sudah lebih 500, dan selalu menjadi alasan bahwa tidak ada pastori. Sudah pernah dua pendeta, cuma waktu Pak Fatima dengan Rantai Tanah. Cuma pada waktu itu Pak Rantai Tanah selalu kembali ke rumahnya di Maruang, dan Pak Fatima yang tinggal di Pastori. Itu yang selalu
menjadi perenungan bagi kita semua anggota jemaat. Kalau kita berbicara tentang dua pendeta bahwa sudah saatnya, ada tanggapan bahwa nata itu lanani itu pendeta keda duai. Sehingga kami dari ahli waris nenek mula berembuk dengan saya punya kakak dan adik, kami 5 orang. Saya sendiri laki-laki dan 4 orang kakak adik saya perempuan. Sebenarnya kami sudah lama merenungkan ini. Umanata itu banona pendeta misa kelada duai. Sudah lama juga kami tahu bahwa ya tu lantang aki ya tedo panada jalan ke ya dekat rumahnya tongkonannya Pak Malimbong, dekat rumahnya Pak Dharma. Ada kami punya lokasi di situ kurang lebih 200 meter saja dari sini. Itu yang kami bicarakan. Hanya selama ini sudah disertifikatkan, cuma masih ada bukit di depannya. Sekarang sudah bukit itu sudah dikeruk, sehingga sudah kalau kita membuat bangunan di dalam sudah bisa melihat ke jalan di rumahnya Saripah. Sehingga saya punya anak Mikael bekerja sama dengan minta kepada pertanahan untuk bagaimana caranya membuat akta hibah untuk gereja, pembuatan rumah pendeta, sehingga berkoordinasi dengan pertanahan sehingga dapat diukur kembali walaupun sudah ada sertifikatnya, dan kami sepakat bahwa kita persembahkan ke gereja untuk peningkatan pelayanan seluas 450 meter. Jadi 20 kali 25. Itu yang diurus oleh anak saya, Mikael Tandireru, Bapak Dapin, sehingga sudah selesai akte hibah. Dan itu yang akan kami serahkan pada hari ini sebagai persembahan kepada Tuhan melalui acara pada hari ini dalam ibadah hari Minggu, dan kami persembahkan lokasi itu untuk pengembangan peningkatan pelayanan. Dan saya kira itu yang kami sampaikan, dan kesempatan ini kami akan serahkan akte hibah ini sudah ditandatangani kelima, keempat kakak adik saya dan saya sendiri seorang laki-laki untuk mempersembahkan kepada Tuhan hari ini dalam akte persembahan. Jadi kepada Ibu Pendeta barangkali yang akan menerima akte hibah ini,
kami mohon barangkali Pak Suti bisa memandu di sini. Ya, untuk kesempatan ini Sekretaris akan membacakan berita acara serah terima hibah tanah yang sudah disampaikan oleh Ambek tadi. Disilahkan. Baik, terima kasih Bu Pendeta dan Ambek Nenek Diel. Saya akan bacakan berita acara serah terima hibah tanah. Pada hari ini, Minggu tanggal 21 bulan Juni tahun 2026, bertempat di Gedung Gereja Toraja Jemaat Karambe Klasis Kesuk Malenong, kami yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Dr. Andus Sumule Tandirerum, representasi dari ahli waris atau keluarga besar almarhumah Sindo Lai Bungkang Pong Maramba, yang bertindak untuk dan atas nama keluarga. Selanjutnya disebut pihak pertama atau pemberi hibah. Yang kedua, Gereja Toraja Jemaat Karambe diwakili oleh Ketua dan Sekretaris Majelis Jemaat Karambe bertindak untuk dan atas nama Gereja Toraja Jemaat Karambe. Selanjutnya disebut pihak kedua atau penerima hibah. Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan serah terima hibah tanah dengan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1, objek hibah. Pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua sebidang tanah milik keluarga Dr. Andus Sumule Tandirerung yang terletak di alamat Lembang Rinding Batu, Kecamatan Kesuk, luas tanah 450 meter persegi. Batas utara Dr. Andus Sumule Tandirerung, batas selatan Jalan, batas timur Matius Lobo, batas barat Dr. Andus Sumule Tandirerung. Pasal 2, tujuan hibah. Tanah tersebut dihibahkan secara sukarela tanpa paksaan untuk digunakan bagi kepentingan pelayanan, pembangunan, dan pengembangan fasilitas Gereja Toraja Jemaat Karambe. Pasal 3, penyerahan hak. Sejak berita acara ini ditandatangani, seluruh hak milik, penguasaan, dan pemanfaatan atas objek tanah tersebut sepenuhnya beralih dari pihak pertama kepada pihak kedua. Pasal 4, dokumen pendukung. Proses pengurusan sertifikat balik nama atau legalitas hukum formal lainnya ke agraria atau BPN akan menjadi tanggung jawab pihak kedua dengan dukungan dokumen kepemilikan awal yang diserahkan oleh pihak pertama. Demikian berita acara serah terima hibah ini dibuat dalam rangkap 2 bermaterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Pihak pertama, pemberi hibah Dr. Andus Sumule. Pihak kedua, penerima hibah mewakili Gereja Toraja Jemaat Karambe, Pendeta Ajay Mangiri MTH, Ketua Majelis Jemaat Karambe, Penatua Sutipatan, Sekretaris Jemaat, saksi-saksi, pemerintah yang diwakili oleh Ibu Triana, kemudian tokoh masyarakat akan diwakili oleh Bapak Dr. Andus S. Dalipang, dan perwakilan anggota jemaat akan diwakili oleh Dr. Remen Taulabi. Silakan yang saksi-saksi disebut tadi untuk juga maju ke depan.
Ibu Pendeta yang saya hormati bersama Majelis Gereja dan seluruh anggota jemaat yang hadir pada hari ini yang kami hormati dan kasihi di dalam Yesus Kristus. Pada saat ini kami akan menyerahkan akte hibah yang sudah kami jelaskan tadi, ditandatangani oleh kami bersaudara dan diketahui oleh PPAT, dan sekarang ini kami akan serahkan kepada Ibu Pendeta. Ya, puji Tuhan untuk kasih karunia-Nya kepada kita semua. Kita semua sehat-sehat dan diberi kesempatan di hari ini dalam jam ibadah boleh menikmati sukacita atas persembahan syukur yang telah diberikan oleh keluarga kekasih yang sudah dibacakan tadi namanya dalam berita acara. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan selalu menjaga dan memberkati terus kehidupan semua keluarga dan terus memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, selamat siang. Namamu. Bapa dalam kerajaan sorga, terima doa kami, ini persembahan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembali kita memuji Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal
Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan membaca dan mendengarkan sabda Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, atas pimpinan penyertaan-Mu bagi kami sehingga kami boleh ada sebagaimana ada di pagi hari ini. Merindukan sabda-Mu untuk selalu menguatkan iman kami. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk dapat memahami apa kehendak-Mu bagi kami dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama dari Kejadian 21 ayat 21 hingga ayat 8 sampai 21. Kejadian 21 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebab hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu. Keesokan harinya pagi-pagi, Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhlah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepersepana jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya, kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia. Sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbat dengan air. Kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menatap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran. Dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Firman Tuhan. Pembacaan berikutnya dari Roma pasal 6 ayat 1b sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Judul perikop, Mati dan Bangkit dengan Kristus. Ayat 1b. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah anugerah itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa
bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama Dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, karena kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Sebab kita tahu bahwa sesudah dibangkitkan dari orang mati, Kristus tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab Ia mati, yakni mati terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Namun Ia hidup, yakni hidup bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai 39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia, Aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal Aku di depan manusia, Aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa Aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang.
Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Amin firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu, segenap jemaat Tuhan yang terkasih, baik yang ada di sini maupun yang di rumah yang menyaksikan secara live ibadah bersama di pagi hari ini. Kiranya tetap sehat dan diberkati Tuhan, dan tetap dimungkinkan selalu untuk merindukan persekutuan bersama-sama seperti pada hari ini. Selamat merayakan Minggu Trinitas, Bapak Ibu. Hari ini kita diingatkan akan karya agung Allah Tritunggal. Allah Bapa yang menciptakan, Allah Anak yang menebus, dan Roh Kudus yang menolong dan memperbarui. Jadi Trinitas bukan sekedar teori teologi yang rumit, tetapi Trinitas adalah tentang relasi kasih yang menghidupkan. Di mana kita merayakan Minggu Trinitas di sini sekaligus menjadi penutup siklus hari-hari raya besar gerejawi seperti Natal, Paskah, dan Kenaikan. Jadi mimbar gereja kita, mimbar kita saat ini ya ada lambang segitiga ya, yang merepresentasikan kesatuan tiga pribadi Allah. Saudara-saudara, tema kita hari ini menegaskan bahwa di dalam Dia ada kehidupan. Di dalam Dia ada kehidupan. Lan puang nani katuan. Lan puang nani katuan. Saudara-saudara, manusia sering mencari kehidupan pada hal-hal yang akan binasa, yang akan hancur, akan habis, dimakan oleh waktu. Mencari kehidupan pada materi semata, atau pengakuan sesama, atau ambisi-ambisi pribadi, dengan mengatakan bahwa ketika semua itu terpenuhi, maka sempurnalah kehidupannya. Tapi bacaan-bacaan Alkitab hari ini Bapak Ibu mengingatkan kita bahwa kehidupan sejati hanya ada di dalam Allah Tritunggal itu. Di dalam Dia ada kehidupan, dan bagaimana Allah itu tidak meninggalkan, tidak membiarkan umatnya binasa di tengah-tengah kerasnya dunia sekarang ini. Berarti Dia adalah
sumber kekuatan dan tempat atau inan dini mentoe, sehingga kita tidak jatuh oleh kerasnya kehidupan yang kita alami di dunia sekarang ini. Ada beberapa pokok penekanan Bapak Ibu yang merupakan kebenaran firman Tuhan saat ini yang dapat kita renungkan bersama di Minggu Trinitas ini. Yang pertama, bacaan kita dalam kitab Roma. Di situ Paulus mau menegaskan bahwa kasih karunia Allah bukanlah izin untuk terus hidup dalam dosa. Artinya jangan berpikir seperti ini. Kasih karunia atas inisiatif dan niat baik Allah itu jangan malah menjadikan kita seolah-olah meninabobokkan kita lalu kita harus hidup dalam dosa. Artinya jangan kita beranggapan bahwa belanda napa kaboro siake puang ya tu pak kaboro na rampo do mai puang kumo moi madosa ke moi tatole tole tulan ka madosan na inang na pagarre ke. Dia akan terus mengasihi kita dan mengaruniai kita dengan kasih-Nya karena Dia adalah Allah yang baik, Allah yang pengampun, Allah yang menebus kita dari dosa dan kesalahan kita. Sehingga kita terus jatuh pada kesalahan-kesalahan yang sama terus menerus. Kita mau mencari pembenaran dan mencari peluang untuk tetap berkanjang dalam dosa. Jadi di sini dia mengajukan pertanyaan. Masih bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya kasih karunia semakin bertambah? Jadi ini adalah sebuah pertanyaan retoris dari Paulus. Aku amisule sekali-kali tidak. No way, tak elalan. Kumuala bisa peki impogau kamadosan na masero miki. Umbapalat lakuan ni lampogau itu kamadosan na tuo moki lan Kristus, nala abak moki. Bagaimana mungkin kita bisa akan hidup di dalamnya lagi? Kita melalui baptisan kita telah dipersatukan dengan kematian Kristus. Artinya manusia lama kita itu yang pernah yang dikuasai dosa itu telah disalibkan bersama-sama dengan Dia. Naba mau puang matua. Puang Yesus di atas kayu salib. Di mana dosa itu telah membelenggu kita. Sudah dihancurkan, sudah dipatahkan. Tidak ada lagi sengatnya. Karena Yesus sudah bangkit. Sehingga kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Jadi akhirnya peki dikuat tosarani tomasero maki kita sudah dibaptis, kita sudah dipersatukan di dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tonto bangpa berkubang lan kamadosan berarti tidak ada lagi artinya kita disebut sebagai anak-anak Allah. Jangan pernah menyebut diri kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah kudus. Sabak kita kalena tuh moraipa male berkubang di dalam dosa itu. Jadi ini sangat ditegaskan oleh bacaan kita atau Rasul Paulus kepada jemaat Roma ini. Dan tentunya ini juga buat kita semua orang yang mengimani firman Tuhan. Jadi keselamatan melalui kasih karunia Allah itu bukan berarti kita bebas melakukan kesalahan-kesalahan. Tetapi sebaliknya kasih karunia itu memerdekakan kita dari kuasa dosa. Karena dengan memahami itu maka kita harus memandang diri kita sebagai orang yang telah mati bagi dosa tetapi hidup bagi Allah. Anak-anak namo puang matua mintu na tu tapogau na to temo. Semua itu untuk kemuliaan bagi nama Allah. Karena kita adalah anak-anaknya. Ya karena itu cara hidup kita haruslah mencerminkan identitas yang baru. Tampil beda Bapak Ibu. Senga. Kalau kita bilang hidup baru,
tentu ini ada semangat, ada terlihat lebih cerah ya, lebih bersih. Move on, nasangan piato temo. Bangkit dari cara hidup kita yang lama, bangkit dan meninggalkan hal-hal yang buruk sehingga kita lebih baru lagi. Kita tidak dikuasai lagi dengan yang lama-lama itu, membuat kita bisa stres, membuat kita bisa galau. Kita harus move on. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua, kalau kita baca dalam kitab Kejadian tadi, di sini memperlihatkan bagaimana Allah itu tempat pertolongan. Pertolongan Allah yang nyata di padang gurun kehidupan. Kisah Hagar, Bapak Ibu, dan Ismail anaknya, mereka berdua ini diusir dan mereka kehabisan air di padang gurun. Mereka itu diusir, wah mau kemana, dan Hagar bersama anaknya yang masih kecil ini diusir dari rumah Abraham, lalu mereka mencari kehidupan di luar sana dan hanya berbekal sedikit, lalu ada waktu kehabisan air, mereka hidup dalam penderitaan terlunta-lunta. Ada keputusasaan yang Hagar rasakan, melakukan nilan empatui ti anakku misa-misa na. Ya, ada pesimis dan ada putus harapan. Hagar menangis karena tidak sanggup melihat anaknya akan mati karena tidak ada makanan yang bisa diberikan. Tidak ada tempat tinggal. Benar-benar jalan buntu bagi Hagar. Tapi Hagar, Bapak Ibu, Allah mendengar suara Ismail, Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat ada sumur air. Jadi ada kehidupan. Tuhan menuntun mereka untuk bisa lagi mendapatkan kehidupan. Air tersebut bukan sekedar bagaimana menghilangkan dahaga fisik kita, melainkan ini sebuah lambang bahwa di dalam Dia ada kehidupan. Bahwa Allah itu memelihara masa depan Ismail sehingga ia bertumbuh besar. Meskipun sebagai pilihan jatuh kepada Ishak anak Sarai. Tetapi tidak berarti Allah membiarkan Ismail mati. Bapak Ibu, saudara-saudara, saat kita menghadapi padang gurun kehidupan, tentu ada masalah-masalah dalam keluarga kita, krisis-krisis ekonomi atau penyakit yang kita alami. Tentu ini tidak akan membuat kita berputus asa. Karena sesungguhnya Allah di dalam Yesus Kristus, Roh Kudus itu melihat, mendengar, dan selalu menyediakan jalan keluar yang tidak terduga, karena di dalam Dia ada kehidupan. Ya, bahkan ketika situasi yang kita alami itu nampak sangat mustahil, tak elu mau sumpu meki, tapi selalu ada jalan yang diberikan Tuhan kepada kita, Bapak Ibu. Ini benar-benar mencerminkan bahwa Allah itu mengasihi kita dan tidak membiarkan kita. Khotbah minggu lalu di Kuainang napakaborok tonga kita ini umat kesayangannya Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam kitab Injil Matius tadi, ada harga atau ada konsekuensi dari seorang pengikut Kristus. Dan bagaimana berharganya kita di hadapannya. Jadi di sini mau memperlihatkan, memperingatkan kepada kita, nakwa menjadi murid Yesus berarti siap disamakan dengan guru kita. Jika Yesus ditolak, wah maka pengikutnya pun akan menghadapi hal-hal yang sama. Jadi jangan kita heran Bapak Ibu bahwa kenapa kita kadang mengalami penolakan ketika
kadang kita mengalami kesulitan, tantangan sebagai pengikut Kristus, sebab Yesus Kristus sendiri sebagai guru dari murid-muridnya pada waktu itu juga mengalami penolakan, tantangan, bahkan kematian. Jadi tidak heran kalau murid-muridnya pun, bahkan kita semua saat ini menjadi pengikut Kristus itu tidak menjadi heran ketika ada pergumulan, ada masalah, ada tantangan yang kita temui ketika kita tetap bertekun dalam iman. Sehingga oto kena dipakai teka Tuhan tahu untuk hal-hal yang di luar iman, lalu kita merasa menderita, susah, oh kita kalian ndaka itu. Tapi ketika kita beriman selalu ada jalan keluar untuk bisa mengerti, memahami ini konsekuensi kita, resiko yang harus kita dapatkan ketika kita berjuang dalam iman percaya kita. Meskipun dunia dapat menolak atau mengancam, tetapi Bapa sangat mempedulikan kita. Nakualan Pak Basanta Nina, naku rambut kepala kita pun bisa natandai, bisa nareken, bisa dihitung Bapak Ibu. Adakah kita yang bisa menghitung jumlah helai rambut kita? Tentu tidak. Tapi disaksikan dalam bacaan kita, rambut kepala kita pun terhitung. Ini membuktikan Bapak Ibu bahwa nilai kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Dan tidak ada penderitaan yang luput dari perhatiannya. Jadi kadangkala banyak orang yang sudah putus asa dan mungkin merasa menekuat yang tak tahu ngana perangi kita puang mas sambayang. Allah bongi kita minta kita mas sambayang. Tapi mengapa justru kita terus mengalami pergumulan yang sama? Tetapi melalui kesaksian bacaan firman Tuhan saat ini, kita tetap berharga di matanya. Dia tahu seluk-beluk kehidupan kita. Saudara-saudara, menjadi pengikut Yesus berarti siap memikul salib. Memikul salib berarti betul-betul menjadikan Kristus itu yang terutama. Ya nina napoka dalam Pak Basanta aku datang untuk mau memisahkan anak laki-laki, anak perempuan dari orang tuanya. Apakah memang Yesus kejam kedatangannya untuk memisahkan? Tentu tidak. Tetapi Tuhan mau supaya dia yang menjadi nomor satu dari semua hal-hal yang baik, yang berharga yang kita miliki. Sahabat, nak apa Yesus kemu padolo nak, carilah dulu kerajaan Allah, semua akan ditambahkan kepadamu. Tapi kemu padolo tuh musanganna, na aku, membalakukan nilang tandai ku mo inang tuwa ko milan aku, inang mi pakaboro anak, na mi kuah dio pudu ko mi pakaboro anak palan penggauram mi, wah tak bang mi pak petiron ni kuma aku tuh mi padolo mi panomoro misa lan katuan. Kadang-kala Bapak Ibu memang kita sering berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, kita merindukan persekutuan dengan Tuhan, kita mau memberi yang terbaik kepada Tuhan, tapi cara hidup kita ini tak bang na ditiru kumainang tapakaboro to ngaraka tupuan. Seperti pertanyaan Yesus kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Indang mo pakaboro to ngaraka. Demikian juga kata Tuhan kepada kita Bapak Ibu saat ini, untuk cara hidup kita, bahwa bagaimana kita mau membuktikan kehidupan yang mengikut Kristus itu yang sebenarnya. Siap memikul salib, menyangkal ego kita, bersedia menanggung penderitaan atau cemoohan demi namanya. Jadi di dalam dia ada kehidupan, namun kehidupan itu tidak selalu berarti bahwa bebas dari masalah. Yesus itu Daud, lan Pak Basan Mazmur nina nakwa, dia itu dalam kesesakannya, dia berseru kepada Tuhan karena ia menyadari hanya Allah yang berbelas kasihan dan berlimpah kasih kepadanya. Saudara-saudara, di dalam Allah Tritunggal ada kehidupan, dan kehidupan ini bukanlah sesuatu yang kita capai karena usaha-usaha kita, kekuatan kita, melainkan anugerah dari Allah Tritunggal yang menyertai kita setiap hari.
Jadi kita dipanggil Tuhan Bapak Ibu melalui firman-Nya saat ini untuk kita mau meresponi kasih setia Tuhan ini dan senantiasa hidup dalam pertobatan. Meninggalkan manusia lama kita, berjalan dan dalam kekudusan sebagai murid-murid Kristus. Jadi ini anak Rasul Paulus, demikian juga kamu harus menganggap dirimu telah mati terhadap dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi tilendok mokomi domai kasalan, masero mokomi, latua mokomi mengkaulah lako puang matualan Kristus Yesus. Tadi karena saya kumaya tu Pak Kamasena puang, anugerah Allah itu telah mengubah status kita dari identitas kita secara status dan identitas kita itu mutlak. Kita hidup dalam arah kehidupan yang baru berkat karya keselamatan Allah Bapa penebus, yaitu Kristus Yesus dan kuasa Roh Kudus yang memampukan kita sampai saat ini Bapak Ibu. Jadi intinya bahwa ketika anggota tubuh kita ini yang dulu cara hidup lama kita dipakai untuk tidak mempermuliakan Tuhan, hidup yang kita jalani seolah-olah bukan sebuah anugerah. Ya mungkin mulut kita Bapak Ibu, tangan kita, hidup kita, cara kita masih sering berbuat hal-hal yang sebetulnya tidak boleh lagi dalam hidup baru ini. Mulut kita selalu mengeluarkan kata-kata cemoohan, sumpah serapah, kutuk, gosip mungkin, kebohongan-kebohongan. Tangan kita masih suka mukul, pakambean. Tangan kita masih suka mengambil hak-hak bukan hak kita. Jari jemari kita sekarang ini melincah lu, cek, buka HP dan share kata-kata yang ujaran-ujaran kebencian melalui jemari kita ini jemari kita ini lincah sekali. Kadangkala kita tidak sadar bahwa apa yang kita ketik, apa yang kita berikan kepada orang itu membunuh karakter orang. Kalau kita lihat di media sosial Bapak Ibu, saya katakan tadi di pagi, ibadah pagi, wah, biasa medsos tu si gagah, ya, berkelahi, mulut yang satu itu bertengkar dan diposting lalu dikonsumsi oleh semua orang. Nah, si gagalan medsos. Nah, porai tom penonton nih, dinonton anak-anak, dinonton orang tua, lalu seperti hal yang biasa. Dipraktekkan dulu kami, sedangkan itu si gagal anak kita, si gagalan medsos, si petari tongan kata-kata yang tidak pantas Bapak Ibu, dan itu diungkapkan oleh orang-orang yang bekerja di tengah masyarakat, kata orang-orang penting, tapi tidak bisa merem mulutnya untuk si gagal. Semua orang menyaksikan, mungkin seluruh dunia, karena dimasukkan ke media sosial. Apakah ini pantas? Ya jadi kok kita tom apa tongan, mbak Allah minggu na Malaysia mak gereja, mbak poga usia temai tanggung jawab iman. Tapi dalam praktek kehidupan tidak sadar bahwa kita sudah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bagaimana kita mau katakan bahwa hidup kita ini adalah anugerah Tuhan? Kita ini sudah kudus, bersih. Kita tidak lagi hidup dalam manusia lama kita. Tapi itu hanya sebuah janji kepada Tuhan bahwa kita ini orang yang sudah ditebus Kristus. Tapi semuanya itu mungkin hanya PHP Tuhan. Mungkin banyak kita yang suka PHP Tuhan. Jangan mem-PHP Tuhan dengan janji kita, tetapi kita tidak melakukannya dengan sebaik-baiknya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, tomat tuangku, lan Pak Kaboro na puang, mari dalam hidup kita saat ini, Bapak Ibu, kita pun
diberi kesempatan untuk merefleksikan apakah kita sudah atau masih membiarkan dosa menjadi tuan atas hidup kita. Padahal kita sudah diberikan anugerah kehidupan, bukan hanya kehidupan sementara, tapi kehidupan kekal yang dijamin oleh Allah Tritunggal itu. Jangan takut, kata firman Tuhan, sebab dalam setiap masalah atau penderitaan, percayalah bahwa di dalam Dia ada kehidupan dan jalan keluar. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Tritunggal, kami bersyukur karena di dalam Engkau ada kehidupan yang sejati. Terima kasih atas pengorbanan Yesus yang membebaskan kami dari kuasa dosa. Tolong kami untuk hidup sebagai ciptaan yang baru dan berikan kami kekuatan serta penghiburan saat kami menghadapi padang gurun kehidupan ini. Bulatkanlah hati kami untuk tetap setia mengikut Engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Paduan suara lansia disilahkan.
Mari kita satu hati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala kemuliaan bagimu ya Allah Tritunggal. Engkau mengasihi kami dan memperkenankan kami untuk bersama-sama beribadah pagi ini. Segala kemuliaan bagimu Allah yang selalu memberkati dan melindungi kami. Membuat kami selalu mengerti betapa besarnya kasih-Mu kepada kami. Engkau Allah sumber kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk kehidupan yang kami alami sampai hari ini. Itu bukan karena kekuatan kami semata, karena pemberian dan kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami untuk selalu hidup kudus dan berkenan kepadamu dengan cara hidup yang telah kami persembahkan. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Engkau menyertai kami semua dalam pertambahan usia saudara-saudara kami dari tanggal 15 hingga tanggal 21 Juni pada hari ini. Biarlah ya Tuhan melalui pertambahan usia ini membuat segenap saudara kami, anak-anak kami selalu bersyukur dan bergantung hanya kepadamu dalam setiap kehidupan masing-masing. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk persembahan secara khusus dari beberapa anggota jemaat Tuhan. Kami bersyukur keluarga almarhum Bapak Daniel Sarisule, bersyukur bersama Bapak Benyamin Sampe, bersama Nenek Renal, Nenek Marsi, Aurelia, Reski, Palulungan, Dea dan Rani, dan juga Tombi Langi Payungalo. Kami juga bersyukur Tuhan bahwa hari ini ada persembahan syukur sebidang tanah dari keluarga Bapak Sumule Tandirerung bersama keluarga besar almarhumah Sindo Lai Bungkang Pong Maramba yang dapat mempersembahkan hari ini sebidang tanah. Tuhan berkenan bagi mereka, melayakkan bagi mereka untuk memberikan persembahan ini. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan ini dan dapat dikelola dengan baik untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan sendiri. Tuhan memberkati semua keluarga dan setiap kami semua yang Tuhan perkenankan dalam membawa persembahan. Engkau kiranya memakai kami terus untuk hidup bagi Tuhan, untuk percaya bahwa semua yang kami miliki bukan kami yang berhak untuk memilikinya sepanjang hidup kami. Tetapi apa yang kami miliki adalah milik Tuhan sendiri. Kiranya kami senantiasa tetap mengerti dan memahami betapa Engkau mengasihi kami. Dan semua yang Engkau berikan kami mau pakai, kami mau kelola dengan sebaik-baiknya. Kami selalu mau bersyukur kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu saat ini, membawa kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Tuhan berkati kami, lindungi kami, jagai kami dalam mengemban tanggung jawab besar dalam keluarga, baik kami sebagai suami, istri, orang tua, anak-anak, seluruh anggota keluarga. Tuhan kasih kami dan peliharakan kami selalu untuk hidup kudus seperti perintah firman-Mu sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah kehidupan dari Allah Tritunggal. Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu untuk pergumulan kami, berdoa bersama saudara-saudara kami yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, Nenek Prisil yang dirawat di rumah sakit Palopo, Nenek Andre di Makassar, Papa Rey yang akan rencana dioperasi di Makassar, Bapak Marcelinus Duma di Rumah Sakit Elim, Bapak Samuel Pakan di Rumah Sakit Elim. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk beberapa anggota jemaat Tuhan, saudara-saudara kami, orang tua kami yang sementara tetap dirawat di rumah dalam kondisi-kondisi yang lemah karena sakit penyakit. Berdoa untuk Bapak Yakin Tandirerung di Makassar, Mama Kevin, Bapak Petrus Alexander, Bapak Markus Basang, Ibu Nimpa, Nenek Eka, Bapak Diel di Makassar, Nenek Hari, Mama Hari, Ibu Dorce Pasaka, Ibu Justin Rampo di Makassar,
Bapak Mendila Pongpadati, Nenek Pail, Nenek Leda, Bapak Benyamin Salu, Nenek Riel, Nenek Yanto, Bapak PT Pakan, Nenek Diel, Mama Debi, Bapak Joni Patete. Dalam pemulihan-pemulihan, usaha-usaha dari keluarga, obat-obatan, makanan minuman yang mereka konsumsi, Tuhan berkati semua. Agar menjadi kekuatan, pemulihan, kesehatan bagi mereka, dan tetap percaya bahwa Tuhan selalu memakai cara-Mu untuk bisa memberikan kesembuhan bagi setiap yang sakit. Bagi dalam masa-masa tua mereka akan terus terhibur dan dikuatkan. Tuhan hadir dalam setiap kehidupan mereka. Bapa di sorga, pimpin dan ajar kami untuk percaya bahwa dimanapun kami berada, apapun yang kami alami, kasih Tuhan itu menjangkau kami, melampaui setiap penyakit pergumulan sehebat apapun. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, berdoa juga buat keluarga-keluarga yang berduka cita. Kiranya Tuhan senantiasa menghibur dan menguatkan mereka, selalu ada dalam setiap duka yang mereka hadapi. Bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk selesainya acara pemakaman orang tua terkasih kami almarhum Bapak Daniel Sarisule yang boleh berjalan dengan baik. Tuhan mengasihani semua keluarga dalam setiap duka yang keluarga berduka hadapi sekarang ini. Bahkan Tuhan memberikan petunjuk bagi setiap keluarga untuk merencanakan kapan waktu mereka berembuk keluarga untuk boleh merencanakan pemakaman anggota keluarga. Bapa di dalam sorga, berdoa untuk seluruh kegiatan dalam jemaat. Berkati majelis gereja, pengurus OIG dalam tanggung jawab pelayanan dalam jemaat. Berikan hikmat-Mu, kekuatan, kesehatan untuk mengangkat tanggung jawab pelayanan dengan baik. Sehingga sungguh-sungguh boleh menjadi penghibur, pewarta firman Tuhan yang baik, menjadi berkat bagi semua jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk rencana atau niat nikah bagi saudara-saudara kami, Saudara Liki Sau dengan Saudari Agustina La'bi yang rencana akan menerima pemberkatan perkawinan pada tanggal 25 Juni 2026 di Jemaat Karambe. Saudari Serlina Karonda dengan Saudara Ferdianto Palete akan diberkati tanggal 25 Juni di Bituang. Saudara Paulus Paliling dengan Saudari Eva Yanti akan diberkati pada tanggal 27 Juni 2026 di Jemaat Karambe. Tuhan siapkan saudara-saudara kami ini untuk mereka memasuki penerimaan pemberkatan perkawinan pada waktu yang ditentukan. Biarlah semuanya tetap percaya bahwa di dalam kasih Kristus mereka boleh dipersatukan dan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan untuk selesainya pemberkatan perkawinan bagi saudara kami, anak-anak kami Dea dan Rani yang berjalan dengan baik dalam tuntunan kuasa-Mu sehingga mereka sudah dipersatukan dalam ikatan perkawinan. Bapa di sorga, terima kasih untuk semua hal yang baik kami alami dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami sedikit pun di dalam setiap kehidupan, pergumulan, dan rencana-rencana kami. Ya Tuhan, Engkau memberkati semua panitia-panitia, memberkati setiap rencana-rencana untuk pelayanan dalam minggu ini, untuk dapat dikerjakan dengan baik. Bukan karena kekuatan hamba-hamba Tuhan yang Kau pakai, tetapi berkat penyertaan dan kasih karunia Tuhan sendiri. Berkati kami dalam menjalani kehidupan kami sepanjang minggu ini, sehingga di minggu depan Tuhan buka jalan kami boleh bertemu lagi dalam ibadah bersama-sama. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, keluarga kami yang sementara juga mengikuti ibadah secara live dari rumah. Tuhan, Engkau jadikan ibadah ini menjadi berkat bagi mereka, meskipun mereka lemah, tetapi mereka tetap kuat di dalam iman. Karena kondisi-kondisi mereka, karena sakit penyakit, mereka tetap
semangat di dalam beribadah. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini sukacita kami bersama. Kami juga bersyukur untuk kehidupan di tengah masyarakat bangsa dan negara ini, berkati pemerintah kami yang terus menjadi pengayom di dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat ini. Ini syukur permohonan, ampunkan segala dosa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa seperti Engkau mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum saya membacakan warta jemaat pada hari Minggu ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta yang telah memberitakan firman Tuhan, memberkati, dan begitu pula semua yang telah melayani pada siang hari ini diucapkan terima kasih. Warta Jemaat Krambe Minggu 21 Juni 2026. Yang pertama, Sabda dan doa malam Jemaat Krambe dilaksanakan Rabu 24 Juni 2026 pukul 20 melalui YouTube Jemaat Krambe, pelayan Saudara Gabriel H. Tanjung STH. Yang kedua, perkunjungan duka Majelis Gereja OIG dan Jemaat Krambe ke rumah duka almarhum Bapak Yusuf Bamban Sarungallo, orang tua Bapak Kanna Sarungallo atau Bapak Lolika, kelompok pelayanan Karasik B, dilaksanakan Selasa 23 Juni 2026. Majelis Gereja Toraja Jemaat Buntula Abo meminta Majelis Gereja Jemaat Krambe untuk melayani dalam ibadah penghiburan pukul 6.16, berkumpul di Rura dan berangkat pukul 15. Rencana pemberkatan perkawinan Saudara Liki Sau dengan Saudari Agustina Labi Allo, anak dari Bapak Dumak Rayo dan Ibu Martina Gendek, dilaksanakan pada hari Kamis 25 Juni 2026 di Jemaat Krambe. Saudari Serlina Karonda dengan Saudara Ferdianto Palete, anak dari Bapak Frederick Palete dan Ibu Ludia, dilaksanakan pada hari Kamis 25 Juni 2026 di Bituang. Saudari Paulus Paliling dengan Saudari Eva Yanti, anak dari Bapak Joni T. Tangkesalu dan Ibu Adolfina Upa, dilaksanakan pada hari Sabtu Juni 2026 di Jemaat Krambe. Resepsi perkawinan di Gedung Pandelostrek. Penyampaian ini merupakan undangan bagi Majelis Gereja, OIG, dan anggota jemaat. Yang keempat, peneguhan CD Saudara Ferdianto Palete hari ini Minggu 21 bulan 6 2026 pukul 6 sudah selesai tadi pagi. Disampaikan kepada anggota jemaat bahwa anak-anak katekisasi akan mengadakan aksi masak cincau dengan harga 15.000 per cup di depan gereja setelah ibadah hari ini. Demikian penyampaian warta jemaat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Yang
pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan agar Engkau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Saudara-saudara, pergilah dan lakukanlah firman Tuhan, beritakanlah kerajaan Allah agar semakin banyak orang menikmati damai sejahtera Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena di dalam Dia ada kehidupan. Mari kita angkat pujian nama Yesus termulia di atas segala nama. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam nama-Nya semuanya menyembah, yang di bumi dan di sorga berlutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan.
kita pada siang hari ini, dan mari kita bersyukur kepada Tuhan. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Ku puji, ku sembah Raja alam semesta, yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal namamu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan,